Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Anak-anakku kelas 12 MIPA, semoga pada PJJ kali ini kalian masih dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga besar kalian semuanya. Dan pada kondisi sekarang kita masih menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi COVID-19. Dan untuk materi KD 3.7 yang kita pelajari saat ini adalah menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara umum kita beri judul fisika inti. Jadi KD-nya adalah ini. Ini untuk materi kelas 12 dan kalian belajar bersama saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya tentang fisika inti. Untuk yang pertama, inti atom. Berdasarkan teori atom dari Bohr, bahwa muatan positif mengumpul di tengah disebut inti atom, dan elektron mengelilingi pada lintasan-lintasan tertentu dengan energi tertentu. Nah, pada perkembangannya ditemukan bahwa partikel penyusun inti atom adalah proton bermuatan positif dan neutron yang netral. Ini, jadi awalnya kita paham bahwa atom adalah bagian terkecil, tapi ternyata kemudian ditemukan adanya partikel penyusun inti yang disebut dengan proton bermuatan positif dan neutron yang netral. Nah, dalam hal ini dengan dasar teori atom Bohr, maka ini inti atom, muatan positif itu mengumpul di tengah, kemudian elektron bergerak mengelilinginya. Jadi kalau kita lihat lintasan elektronnya seperti lintasan pada planet tata surya. Atau kita gambar sederhana seperti ini, bahwa di sini ada inti atom, ada muatan positif proton dan neutron. Ini bentuk inti atom, karena elektron bergerak mengelilingi di luarnya. Nah, kalau inti atom kita gambar, kita lihat seperti ini, kita perbesar, itu ini adalah ada proton, ada neutron di sini. Seperti itu. Supaya kalian bisa memahami bahwa proton dengan neutron inilah partikel penyusun inti atom. Nah, simbol atom digambarkan sebagai XAZ, di mana adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom, X adalah lambang unsurnya atau lambang inti atomnya. Nah, kemudian nomor atom, ini Z, itu adalah menunjukkan jumlah proton. Jadi Z ini sama dengan jumlah proton. Bisa juga kalau keadaan normatif ini sama dengan jumlah elektron. Kemudian jumlah neutron adalah nomor massa dikali nomor atom atau A-Z. Itu jumlah neutron atau nanti jumlah N besar. Jumlah neutron. Jadi nomor massa jumlah proton ditambah jumlah neutron. A adalah jumlah proton tambah jumlah neutron disebut dengan nukleon. Ini simbol atomnya. Nah, contoh, kita dimana tentukan proton, neutron, dan elektron dari unsur berikut. K3919. Berarti A-nya 39, Z-nya 19. Nih, di sini A-nya 39, Z-nya 19. Maka protonnya yaitu sama dengan Z, yaitu 19, sama dengan elektron juga yaitu 19 karena atom K netral. Proton tambah neutron sama dengan A. Sehingga neutron sama dengan A-19. Berarti 39 min 19 berarti 20 neutronnya. Jadi sekali lagi, protonnya 19, neutronnya 20. Karena ini netral, maka atom ini netral, maka elektron juga 19. E-nya sama dengan P-nya. Contoh kedua, Be94 2+. Artinya di sini Be ini sebagai ion positif 2. Di mana nomor massanya 9, nomor atomnya 4. Berarti protonnya sama dengan nomor atom yaitu 4. Protonnya. Elektronnya adalah apa? Di sini dengan proton atau atom 4 ternyata dia kelebihan 2 positif. Berarti kalau di mana elektronnya adalah hanya ada 2. Karena lebih banyak ini tersisa 2 positif. Begitu. Artinya Be ini kekurangan 2 elektron. Itu. Nah, proton tambah neutronnya sama dengan A nomor massa atau jumlah neutron, ketika N-nya jumlah neutron sama A min P, sama 9 min 4 sama dengan 5. Jadi kalau kita lihat seperti ini bukan
atom netral, tapi ini adalah berbentuk ion positif. Sebenarnya nanti kalau ini main berarti nanti apa? Kalau ini 2 main berarti nanti elektronnya justru kelebihan 2, maka elektronnya adalah ada 6, begitu sebaliknya. Semua kalian bisa memahami di sini ini netral, ini berupa ion positif, kelebihan 2 positif. Jangan dipahami? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Dalam inti atom, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, di antaranya adalah isotop, yaitu inti-inti yang memiliki nomor atom sama. Isotop. Isoton, yaitu inti-inti yang memiliki jumlah neutron sama atau jumlah proton sama. Maaf, jumlah neutron sama. Kalau ini nomor atom sama, jumlah proton sama. Kemudian isobar, yaitu inti-inti yang memiliki nomor massa sama. Sekali lagi, isotop, nomor atom sama, atau jumlah proton sama. Isoton, jumlah neutron sama. Isobar, jumlah nomor massa sama. Kemudian yang bagian kedua tentang massa defek dan energi ikat inti. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Secara logika, pengetahuan yang kita pelajari saat kita belajar listrik statis, bahwa antara proton dengan proton dalam inti atom pasti timbul gaya Coulomb. Karena proton dengan proton itu positif, maka akan saling tolak menolak. Kemudian antara nukleon dalam inti juga terjadi tarik menarik dengan gaya gravitasi. Ingat, dia punya massa berarti ada gaya gravitasi. Tetapi gaya gravitasi ini jauh lebih kecil dibanding gaya tolak antara proton dengan proton. Sehingga apa? Dalam ini karena ada gaya tolak ini, logikanya apa? Proton harusnya tidak bisa mengumpul. Tapi kenyataannya antara proton dengan proton dalam inti atom saling terikat, tidak terlepas akibat gaya Coulomb. Nah, ini kan timbul pertanyaan. Harusnya kalau ada gaya Coulomb itu proton-proton akan terlepas, tidak bisa terikat menjadi inti. Karena proton-proton bisa terikat dalam inti, berarti ada gaya lain yang mengimbangi gaya Coulomb dalam inti atom. Berarti ada gaya lain yang mengimbangi gaya Coulomb itu, sehingga proton tidak lepas, tapi mengumpul dalam inti atom. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, gaya ini disebut gaya tarik inti atom. Jadi mengimbangi gaya tolak pasti ada gaya tarik inti atom. Nah, gaya tarik ini, ada gaya tarik pasti adanya energi. Kita bisa beri gaya karena kita punya energi. Sama aja ini gaya tarik inti pasti dibilang karena ada energi yang disebut dengan energi ikat inti atom. Paham ya? Ada gaya tarik pasti dia punya energi yang disebut energi ikat inti. Nah, sekarang kaitan dengan, maaf, ini energi ikat inti, bukan gaya inti. Energi ikat inti dibeli dari mana? Gitu, nah, energi ikat inti dibeli dari mana? Energi ikat inti dibeli dari selisih antara jumlah massa partikel penyusun inti dengan massa inti atom terbentuk. Jadi sekali lagi, energi ikat inti diperoleh dari selisih antara jumlah massa partikel penyusun inti dengan massa inti atom terbentuk, disebut dengan defek massa. Defek massa itu adalah delta M sama Z, ini jumlah proton kalian massa proton ditambah jumlah neutron dikalikan massa neutron dikurangi massa inti. Jadi kalau ada partikel-partikel ditimbang, massanya ditimbang, saat dia dikumpulkan, itu tidak massanya menjadi jumlah keseluruhan, tapi ada selisih. Massanya menjadi lebih kecil. Nah, selisihnya itu lah yang kemudian menimbulkan apa? Energi ikat. Karena kesetaraan, ini dasarnya kesetaraan massa energi dari Einstein, Mbak, ini sama dengan mc kuadrat atau delta M kali C kuadrat, itu diberi bahwa satu satuan massa atom atau SMA setara dengan 931 mega elektron volt. Maka di tingkat inti atom dirumuskan E sama dengan inilah massa defek dikalikan 931 mega elektron volt per SMA, karena satuan massa atom adalah SMA. Jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron kali massa neutron dikali massa inti dikalikan 931 mega elektron volt SMA. Inilah yang disebut dengan energi ikat inti atau mega elektron dalam satuan mega elektron volt. Semoga bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Contoh soal. Massa atom
16O8 adalah 15,995 SMA. Massa protonnya 1,008 SMA dan massa neutronnya adalah 1,0089 SMA. Hitung defek massa partikel tersebut membentuk atom oksigen. Energi ikat inti atom oksigennya berapa? Nah, penjelasan seperti diketahui bahwa 16O8 itu adalah A-nya 16, nomor massa 16, nomor atomnya 8, amin setnya 8. Massa intinya 15,995 SMA, massa protonnya sekian, massa neutron 1,0089 SMA. Ditanya delta M, tapi ditanya E-nya. Paham ya? Begini, untuk penyelesaiannya kemudian penjawabannya adalah ini. Delta M sama dengan ini. Boleh apa? Jumlah proton 8 kali 1,08, jumlah neutron 8 kalikan 1,089, massa neutronnya SMA ini dikurangi massanya 15,995 SMA. Sehingga jawabannya adalah 0,141 SMA. Ingat tadi ini massa defeknya, selisih massa antara massa penyusun partikel penyusun inti dikurangi massa inti adalah massa defek. Nah, kemudian energi ikat intinya tinggal dari massa defek tadi dikalikan 931. Bisa saja langsung kita ambil dari sini kalikan 931 nggak boleh, tapi karena sudah dihitung, tinggal masukkan delta M kali 931. Maka ini 0,141 kali 931 dan 131,221 megaelektron volt. Ini 1 SMA, ini megaelektron volt per SMA. Begitu hasilnya. Semoga bisa dipahami. Kita bicara yang ketiga tentang stabilitas inti. Ini adalah grafik stabilitas stabilan inti atom. Kita lihat ini adalah kestabilan di sini. Kemudian ini adalah garis di mana nilai N sama dengan Z. N adalah jumlah neutronnya di sini, ini jumlah protonnya. Nah, pita kestabilan disebut bahwa kestabilan suatu inti atom ditentukan oleh perbandingan jumlah neutron dan proton. Sementara pita kestabilan adalah isotop stabil yang terletak pada suatu darah berbentuk pita. Jadi ini bagian dengan inti atom yang stabil. Nah, di luar itu berarti tidak stabil. Ingat, ini grafiknya seperti ini, dipahami angka-angkanya, ini setnya dari 0 sampai 100 jumlah neutronnya. Ini dari 0 sampai bisa 130 di sana. Kita lanjutkan. Dalam stabilitas inti radioaktif terdapat 3 jenis nuklida. Nuklida ringan, jumlahnya kurang atau sama dengan 20, jadi maksimal 20. Nuklida ini mempunyai jumlah proton kurang dari 20. Nuklida ini stabil jika peran neutron dan protonnya atau N persennya adalah 1. Jadi kalau neutron dan protonnya sama atau perbandingan N persennya 1, itu berarti inti atomnya stabil. Berarti kalau di luar ini berarti tidak stabil. Kemudian nuklida sedang, nilai proton antara 21 sampai 83, nuklida ini mempunyai jumlah proton antara 20 sampai 83, nuklida ini akan stabil bila perbandingan proton, neutron dengan protonnya itu antara 1 sampai 1,6. Kalau nilainya perbandingan antara neutron dengan protonnya antara 1 sampai 1,6 berarti inti atomnya stabil. Tapi kalau di luar itu berarti tidak stabil. Dan saya bilang nuklida berat, nomor atomnya bisa dari 83, dari 84 ke atas. Nuklida dimulai pada unsur yang nomor atom dari 84 hingga seterusnya. Unsur dalam kategori nuklida berat seluruhnya tidak ada yang stabil. Jadi kalau nomor atom sudah di atas 83 tidak ada yang stabil. Nah, kita bicara stabil, tidak stabil itu kenapa? Itu nanti akan kita lanjutkan. Yang jelas ini, bagaimana kondisi untuk stabil itu syaratnya apa, kemudian yang tidak stabil seperti apa. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Radioaktivitas, bagian keempat. Bahwa inti atom nuklir yang tidak stabil memiliki sifat spontan namanya partikel radioaktif. Bisa alfa, bisa beta, bisa gamma. Untuk menjadi stabil disebut radioaktivitas. Jadi secara hukum alam, inti atom yang tidak stabil itu berusaha menjadi stabil dengan cara apa? Dia secara spontan memancarkan partikel radioaktif, bisa alfa, bisa beta, atau bisa gamma untuk menjadi stabil. Nah, sifat spontan partikel radioaktif inilah disebut dengan radioaktivitas. Kemudian inti atom yang memiliki radioaktivitas disebut dengan inti atom radioaktif.
Kemudian inti yang memancarkan sinar radioaktif disebut inti induk dan inti baru yang terjadi disebut inti anak. Itu secara mudah kan untuk mengingatkannya seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Sifat paling radioaktif, ini ada alfa. Sinar alfa itu ada nomor masanya 4, nomor atomnya 2. Jadi 42. Sama halnya ini sebagai inti helium. Sama dengan inti helium. Dia punya muatan positif, sehingga kalau dalam medan listrik atau medan magnet pasti akan membelok. Dia punya daya ionisasi besar atau tinggi, tapi daya tembusnya adalah rendah. Itu sudah ditahan oleh selembar kertas, tidak bisa nembus. Itu untuk alfa. Yang berikutnya yang dipancarkan adalah sinar beta. Nomor masanya 0, nomor atomnya -1. Berarti sama saja dengan elektron atau sama dengan muatan negatif. Sehingga karena punya muatan negatif, dia membelok di medan listrik maupun medan magnet. Dia akan belok ke arah kutub positif. Kalau alfa tadi akan belok ke arah apa? Kutub negatif. Dia punya daya tembus sedang dan daya ionisasi juga sedang. Yang ketiga adalah sinar gamma. Nomor atomnya 0, nomor masanya juga 0. Berarti dia tidak punya massa, tidak bermuatan. Karena sinar gamma itu sebetulnya adalah sumbernya adalah gelombang elektromagnetik. Termasuk spektrum gelombang elektromagnetik. Dia tidak mempunyai muatan listrik, sehingga tidak membelok dalam medan magnet maupun medan listrik. Tapi dia punya daya tembus besar, hanya ditahan oleh selapis baja atau beton saja. Jadi kalau ada sinar gamma, itu dia bisa menembus baja atau beton saja. Maka nanti kalau pembuatan reaktor atom itu dindingnya harus betul-betul lapisan beton atau bajanya dapat terembus oleh gamma ini. Dia punya daya ionisasi lemah karena tidak punya muatan. Dia tidak bisa melepaskan elektron dari suatu atom, sehingga atomnya tetap tidak akan kehilangan elektron. Tapi kalau dengan beta dan alfa itu bisa, dan muatan alfa besar sehingga dia bisa melepaskan elektron suatu atom itu menjadi lebih banyak, maka ionisasinya besar. Kalau beta sedang. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, seperti ini. Membelokkan oleh medan magnet. Ingat, medan magnet berarti di sini adalah dia membelok itu karena gaya Lorentz. Ingat yang gamma, yang tengah ini gamma tidak bermuatan berarti dia tidak akan membelok. Kalau ini digerakkan ke sana, begini. Ini ya. Kalau alfa, ingat malah positif. Ini medan magnetnya silang-silang berarti masuk bidang gambar. Ini bergerak ke kanan, muatan positif alfa ke kanan, berarti arusnya juga ke kanan. Jadi kalau demikian, di sini arusnya itu arusnya juga akan ini digerakkan ke atas, itu arusnya akan ke atas juga. Kemudian medan magnetnya ini masuk. Maaf, ini berarti secara logika ini tidak saya cek lagi. Ini harusnya alfanya yang sana, karena muatan positif ke atas, B-nya masuk, sehingga akan terdorong ke bagian atas sana. Kemudian kalau ini beta, muatan negatif ke atas, arusnya berarti ke bawah atau ke kiri. Ke kiri ini medan magnet masuk, berarti ini akan ke bawah. Maaf, ini alfa betanya kebalik. Tolong dibetulkan. Saya tidak ngecek gambar, saya pikir ini gambar dari internet sudah benar, ternyata ini kebalik. Ini alfa yang atas, ini beta. Karena sekali lagi, muatan negatif ke sana, ke kanan, berarti arusnya ke kiri. Ini B-nya adalah masuk. Sesuai dengan aturan tangan kanan yang begini, maka betanya akan ke bawah. Tapi kalau ini muatan positif alfa itu ke atas, maka arusnya ini ke kanan, maka arusnya ke kanan. B-nya masuk, maka begini, maka akan didorong ke atas. Kemudian dalam medan listrik, gamma tidak bermuatan. Gamma tidak bermuatan, maka ini tetap lurus, tidak dibelokkan. Beta bermuatan negatif, maka dia cenderung tertarik oleh muatan kutub positif. Alfa bermuatan positif, maka dia cenderung tertarik oleh sumber yang bermuatan negatif. Nah, ini gambaran daya tembusnya. Alfa nembus kecil, beta nembus sedang.
gamma nembusnya besar. Begitu. Tolong direvisi lagi ini adalah betanya, ini alfanya, ini kebalik. Nah, konsekuensi penyaringan partikel radioaktif. Pada partikel radioaktif berlaku kalian nomor massa dan nomor atom. Seperti pada reaksi kimia. Saya mendiskusikan misalnya ada nuklida X dengan nomor massa A, nomor atom B, berubah menjadi Y, dia memancarkan P, punya nomor massa C, nomor atom D, maka unsurnya berubah menjadi Z dengan nomor massa kurangi C, nomor atom B kurangi D, ditambah energi yang dipancarkan. Nah, besar energi yang dipancarkan adalah massa aslinya X dikurangi massa sudah memancar ini dikalikan 931 jadi mx min mj plus mp dikalikan 931 megaelektron per SMA. Kita ambil misalnya pemancaran sinar alfa A set X. Ini alfa berarti punya nomor atom, nomor massa 4, nomor atom 2. Maka pada Y-nya A-nya dikurangi 4, Z-nya dikurangi 2 plus energi. Contohnya ini 23892. Uranium berubah menjadi 234. Thorium 90 ditambah 4 alfa 2 plus energi begitu. Yang penting ini kalau jumlah 92, ini jumlah 238 nomor masanya. Sesuai dengan aslinya. Paham ya? Baik. Kalau demikian nanti pada pemancaran beta pun kalian akan paham. Karena untuk beta berarti di sini hanya tetap karena nomor massa beta 0, nomor atom beta min 1, maka setnya ditambah 1. Sehingga kalau dijumlah ini kembali set. Ini jumlah dari A plus energi. Contohnya 14 C 7. Jadi pas ini ke sana. Ini adalah sebenarnya 14 C 6. Maaf ini set ini 6. Ini 6 maka 14 N7 plus 0 B min 1. 7 min 1 sama dengan 6. Kembali ke sini 14 tambah 0 14. Kemudian pada sinar gamma. Sinar gamma berarti 00. Maka ini ada pancar beta dan gamma ke sana. Ini tetap kalau dijumlahkan nanti tetap menjadi 5. 12 tambah 0 tambah 0. 5 sama dengan 6 kurangi 1 tambah 0. Berarti seperti ini. Ini kalau memancarkan ini elektron dan gamma. Sekaligus begitu. Semoga bisa difahami. Yang penting nomor masanya tetap. Jumlah nomor masanya tidak berubah, jumlah nomor atomnya juga tidak berubah. Karena berlaku kekalahan nomor massa dan nomor atom. Baik, kita lanjutkan bagian berikutnya. Contoh soal. Hitung energinya pada panjang partikel alfa berikut. 232 uranium 92 berubah menjadi thorium 22890 plus 4 alfa 2 plus energi. Bila diketahui massa uranium 232,0371 SMA dan massa thorium 282,0287 serta massa alfa 4,015 SMA, itu berapa energinya? Maka untuk kita menghitungkan ini sama dengan ini. Massa uranium dikurangi massa thorium ditambah massa alfa dikalikan 931 megaelektron volt per SMA. Lalu masukkan angkanya 232,031 dikurangi 228,0287 ditambah 4,015. Ini 232 dikurangi ini hasilnya adalah 0,068 dikalikan 931 hasilnya 6,3308 mega elektron volt. Seperti itu. Paham ya? Itu kita ambil contoh sudah sederhana saja hitungannya. Cuma masalah angkanya kadang-kadang desimalnya terlalu banyak itu yang kadang-kadang membuat semangat kalian menurun. Tapi yang jelas hitungannya gampang. Sehingga jangan sampai kemudian kalian menganggap ini jadi malas sehingga nanti hasilnya menjadi kurang bagus. Yang kelima, aktivitas radioaktif. Aktivitas radiasi atau A diidentifikasikan sebagai banyak inti yang meluruh persatuan waktu atau laju peluruhan inti atom. A sama dengan lambda kali N. Satuan aktivitas radiasi dalam SI adalah becquerel radiasi disingkat Becky, di mana satu Becky sama dengan 1 peluruhan per sekon. Satuan aktivitas radiasi lainnya adalah Curie disingkat CI, di mana 1 Curie sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Perhatikan. Cara nyata, kita dapat mengukur banyak inti yang belum meluruh.
Yang dapat dilakukan adalah aktivitas radiasi atau A-nya. Sehingga rumusnya AT sama dengan A0 kali E pangkat min lambda kali T. Ini adalah diperoleh dari, kita tinggal pakai saja, ini sudah menurut percobaan dari Curie dan sebagainya. Saat A-nya setengah A0, saat nilai A ini, AT-nya setengah A0, jadi tinggal separuhnya, maka lamanya meluruh disebut dengan waktu paruh, disebut dengan T setengah. Sehingga diperoleh, kalau AT-nya setengah A0, maka setengah A0 kali A0 E pangkat lambda kali T setengah. Maka setengah sama dengan E min lambda T setengah. Jadi kalau dengan perhitungan logaritma natural atau ln, itu lambdanya diberi 0,693 per T setengah. Diberi ini 0,693 per setengah, itu lambdanya adalah disebut koefisien peluruhan. Lambda itu koefisien peluruhan. T setengah waktu paruh. Maka rumus peluruhan dapat ditulis secara matematika seperti ini. AT sama A0 kali setengah pangkat T per T setengah. Jadi sisa aktivitas radioaktif sama dengan aktivitas awal kalikan setengah pangkat lamanya meluruh dibagi dengan waktu paruh dari unsur atau inti atom tersebut. Keterangannya, nanti AT itu bisa diganti dengan MT atau diganti dengan NT. Namanya aktivitas radioaktif tersisa, bisa massa radioaktif tersisa, bisa jumlah inti atom tersisa yang belum stabil. A0 bisa diganti dengan M0, bisa diganti N0, di mana kalau A0 aktivitas radioaktif awal, M0 massa radioaktif awal, N0 jumlah inti atom awal. T setengah adalah waktu paruh, T lama waktu peluruhan. Nah, nanti kalau meluruh itu artinya menjadi stabil. Nah, maka kalau ditanya yang sudah stabil, sudah meluruh 0, disebut dengan A0 min AT, atau sama dengan M0 min MT, jumlah atau massa inti atom baru terbentuk atau yang sudah stabil. Contoh soal, suatu radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif tersebut disimpan selama 7 hari, maka sisa unsur radioaktif yang tersisa adalah yang tersisa. Berarti NT-nya, waktu paruhnya 18 hari, lama meluruhnya 7 hari. Hanya sisanya, berarti NT-nya. Penyelesaian, NT-nya N0 kali setengah T pangkat T per T setengah. Berarti masukkan nilainya begini. Sehingga diperoleh dari angka ini, NT-nya N0 kali setengah pangkat 4 kan 72 per 18. Sehingga N0 1/16. N0 NT N0 19, jadi 0,0625 N0. Artinya NT dengan 6,25% N0. Atau 6,25% bagian. Itu untuk soal pertama. Contoh soal kedua. Suatu unsur radioaktif natrium memiliki waktu paruh 15 hari. Agar 75% unsur sudah meluruh atau menjadi stabil, tentukan lama waktu peluruhan. Diketahui waktu paruhnya 15 hari, atau setengahnya 15 hari. Di sini ada 75% unsur sudah meluruh, berarti yang sudah stabil. Berarti delta N-nya yaitu N0 min NT. Itu 75% N0, sisanya T-nya. Hati-hati dengan soal pertama tadi, kalau soal pertama sisanya kalau yang sudah meluruh atau yang sudah stabil. Jadi delta N-nya atau N0 min NT atau M0 min MT atau A0 min AT boleh saja. Kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan. NT sama N0 min delta N. Berarti NT sama N0 min 75% N0. Sehingga NT-nya 25% N0 atau 0,25 N0. Jadi delta N tetap harus mencantumkan tadi ada N0-nya. Sehingga masukkan ke rumus NT N0 kali setengah pangkat T per T setengah. NT-nya 0,25 N0 sama N0 kali setengah pangkat T per 15. Ingat, ini seperempat N0-nya dibagi dengan N0 semua berarti seperempat setengah pangkat 2. Sama 2. Jadi ini diubah menjadi setengah pangkat 2 N0-nya habis sama dengan setengah pangkat T per 15. Berarti ini setengah. Pangkatnya berarti bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya ini berarti logikanya sama, berarti 2 sama dengan T per 15. Berarti T-nya 30 hari atau lamanya meluruh adalah 30 hari. Demikian kait dengan materi fisika inti kali ini untuk bagian yang sudah kita pelajari ini. Untuk selanjutnya nanti masih ada bagian lain.
Silakan difahami, diulang lagi, apa yang saya sampaikan ini bisa kalian putar lagi, jangan sampai kemudian menjadi kesulitan. Kemudian nanti kerjakan soal kuisnya dan segera direspon. Dan untuk kali ini memang di semester ini saya mencoba karena kemarin kalian sudah saya toleransi, untuk sekarang waktunya betul terbatas. Begitu waktu sudah terlambat, kalian sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Dan itu konsekuensi kalian, karena nanti kalian untuk segala sesuatu di perguruan tinggi kalian harus bisa betul-betul memilih waktu secara baik. Maka kalau kalian tidak dilatih mulai sekarang, kapan lagi? Demikian, semoga kalian tetap sehat, semangat untuk belajar. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.